Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resa Hadisa, NIM 2001-866 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Pentaho Analisis. Apa itu Pentaho? Pentaho adalah kumpulan aplikasi bisnis intelligence yang berkembang dengan pesat dan bersifat free open source software yang berjalan di atas platform Java. Aplikasi-aplikasi Pentaho dikembangkan oleh Pentaho Corp yang berpusat di Orlando, Amerika Serikat. Pentaho memiliki beberapa fungsionalitas antara lain. Yang pertama fungsi reporting, yang kedua dashboard, yang ketiga data mining, yang keempat data integration, yang kelima fungsi analisis. Yang pertama itu ada fungsi reporting. Dengan Pentaho Reporting, kita bisa melihat report dari data yang kita miliki. Pentaho Report ini ada dua macam, yaitu report yang bersifat terjadwal, schedule, atau yang sifatnya on demand. Ada beragam format yang bisa digunakan dalam report ini, seperti PDF, HTML, XLS, dan teks. Pentaho Reporting ini dibuat berdasarkan JPrevost Project. Yang kedua ada dashboard. Setelah melakukan reporting dan analisis dari Pentaho, hasil dari reporting dan analisis dapat ditampilkan dalam Pentaho Dashboard. Jadi, cukup dengan melihat dashboard, kita bisa mengetahui semua info yang kita inginkan dan di dashboard juga melihat apa yang telah kita kerjakan. Yang ketiga ada data mining. Di Pentaho, kita juga bisa melakukan data mining. Jika Anda tahu WK, maka fungsi data mining di Pentaho adalah gabungan dari WK. WK itu sendiri adalah sebuah kumpulan algoritma dari machine learning yang diterapkan untuk memining data. Algoritma tersebut dikombinasikan dengan teknologi OLAP, Online Analytical Processing. Tool data mining ini digunakan untuk menganalisis data yang sifatnya historical sehingga bisa dibuat suatu model yang sifatnya prediktif. Yang keempat, data integration. Data integration di Pentaho dikenal dengan Kettle atau Sponge. Kettle dan Sponge ini adalah ETL yang memiliki tampilan antar muka untuk mendesain job yang sifatnya fleksibel untuk pemrosesan data. Yang kelima, fungsi analisis. Pentaho juga dapat digunakan untuk melakukan analisis data. Data yang kita miliki dapat ditampilkan dengan menarik dalam berbagai bentuk, seperti pivot table, dashboard yang terintegrasi, portal, dan workflow. Di Pentaho juga ada spreadsheet service sehingga kita dapat melakukan browsing, sehingga melihat grafik jauh ke dalam data yang berbentuk Microsoft Excel. Layanan analisis di Pentaho dibuat berdasarkan Mondrian OLAP, yaitu sebuah open source OLAP server. Kemudian ada Mondrian. Mondrian merupakan OLAP server yang berjalan di atas platform Java dan bersifat free open source dan telah digunakan di berbagai framework BI seperti Pentaho. Mondrian dikenal juga dengan Pentaho Analysis. Kemudian di sini ada gambar skema dari Pentaho Analysis Service, yaitu Mondrian Project Architecture. Skema Mondrian ini merupakan suatu file teks XML yang mendefinisikan model logis dari kub, hierarchies, levels, members, dan pemetaan dari model ini ke tabel fisik database relasional. Tabel-tabel fisik yang merupakan sumber data ini biasanya menggunakan pemodelan star skema di mana suatu tabel fisik dikelilingi oleh beberapa tabel dimensi tanpa percabangan lebih jauh. Kemudian ada OLAP. Setelah melakukan reporting selanjutnya, membuat sebuah OLAP yang biasanya digunakan sebagai analisis dalam bisnis, khususnya dalam pelaporan. OLAP adalah aplikasi analytical dengan kemampuan pivot menyerupai spreadsheet. OLAP merupakan komponen penting dari aplikasi business intelligence atau biasa disingkat BI. Perbedaan OLAP dengan spreadsheet adalah OLAP dirancang khusus untuk mampu menangani data dengan jumlah besar, serta memiliki rumus analisis yang jauh lebih lengkap.
Dan aplikasi OLAP biasanya merupakan aplikasi client server. Kemudian ada arsitektur OLAP, Online Analytical Processing. OLAP server menggunakan buffer atau cache yang sifatnya temporer atau permanen. Buffer ini yang akan menentukan jenis OLAP. Selain itu, walaupun skema infrastruktur di sisi kanan gambar memungkinkan, ini sangat tidak disarankan dengan alasan performa dan kendala perancangan kub yang lebih kompleks. Kemudian di sini ada dua jenis dari arsitektur OLAP. Kemudian ada jenis-jenis OLAP. Yang pertama yaitu ROLAP, Relational OLAP. Yang kedua MOLAP, Multi-Relational OLAP. Dan yang ketiga HOLAP, Hybrid OLAP. Yang pertama itu ROLAP Relational OLAP. ROLAP adalah tipe OLAP yang bergantung kepada database relasional atau RDBMS, Relational Database Management System, sebagai media penyimpanan data yang akan ditampilkan ketika diminta oleh user. Dengan strategi tersebut, maka OLAP server terhindar dari masalah pengelolaan data storage dan hanya menerjemahkan proses query analysis MDX ke relational query SQL. Di sini ada mekanisme kerja dari OLAP. Kemudian ada cara kerja dari ROLAP. Yang pertama itu, OLAP client mengirimkan query analisis ke OLAP server. Yang kedua, OLAP server akan melakukan pemeriksaan di cache apakah sudah bisa melayani permintaan query dari klien tersebut. Jika sudah, akan dikirimkan. Yang ketiga, jika pada cache belum terdapat data diminta, akan dilakukan query SQL ke datamart dan hasil eksekusinya disimpan di cache dan dikirimkan kepada klien. Dan yang terakhir, cache akan disimpan selama periode waktu tertentu dan akan dibersihkan total jika server dimatikan. Kemudian kedua ada MOLAP, Multidimensional OLAP. MOLAP adalah tipe OLAP yang memiliki storage atau database tersendiri, yang isinya merupakan agregasi pre-computed. Storage ini merupakan format yang hanya dikenali penggunaan oleh aplikasi tersebut. Kemudian di sini ada mekanisme kerja dari MOLAP. Cara kerja dari MOLAP yaitu pertama, tahap konstruksi dan populasi data. Aplikasi akan membaca dan melakukan perhitungan agregasi atau summary dari sumber data. Perhitungan dilakukan untuk pada berbagai level dimensi, dan hasilnya akan disimpan pada database. Yang kedua, tahap query atau layanan permintaan data analisis. OLAP server akan melayani permintaan query dari klien dan membaca dari database MOLAP. Tabel yang akan dibaca adalah suatu fragment yang akan disesuaikan dengan permintaan dari klien. Yang ketiga ada HOLAP, Hybrid OLAP. HOLAP hadir untuk mengatasi kelemahan dari kedua jenis OLAP di atas, yaitu kelemahan performa dari ROLAP dan keterbatasan storage dari MOLAP. Jadi, HOLAP merupakan kombinasi atau jalan tengah antara keduanya, di mana pada HOLAP sebagian data akan disimpan di database relasional dan sebagian di database internal. Yang disimpan pada storage OLAP adalah data untuk beberapa level teratas, sedangkan untuk level yang lebih rendah atau lebih rinci akan disimpan di database relasional. Ilustrasi dari penjelasan tersebut bisa dilihat pada gambar berikut. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.